Viewers, welcome to today's special. We have some special information about National Batik Day just for you because it's today's special. Viewers, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang syarat makna dan filosofi. Setiap motifnya bukan sekedar hiasan, tetapi kisah dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari pesisir hingga pedalaman, batik mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat. Kini, batik terus bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Ia menjadi simbol kebanggaan bangsa yang diakui dunia. Kesempatan kali ini, Indonesia Fashion Chamber dalam perhelatan Fashion Nation 2025 menghadirkan karya wastra, batik, dan tenun. Seperti apa koleksinya? Here we go! The Cantik kembali menghadirkan karya terbaru dalam fashion show eksklusif bertema Redefine. Berkolaborasi dengan Batik Salawaku asal Maluku Utara dan The Paris Moda. Koleksi ini menjadi interpretasi baru dari batik warisan leluhur yang ditampilkan dalam gaya modern, elegan, dan relevan dengan tren global. Dalam peragaan kali ini, ia menampilkan 11 look modest fashion, casual santai, casual formal, hingga gaun pesta deluxe. Setiap rancangan memadukan filosofi batik Salawaku dengan material premium modern, juga ditambah aplikasi dan payet serta hiasan makram benang di beberapa desain sehingga melahirkan karya yang anggun sekaligus berkarakter. Warna Tosca memiliki arti harapan dan kehidupan baru. Warna merah marun sebuah keberanian dan semangat juang, warna krim bentuk kesucian dan keseimbangan, serta warna hitam sebuah keteguhan dan kewibawaan. Batik Salawaku memiliki arti warisan negeri para raja, inspirasi dari sejarah heroik Kesultanan Ternate Tidore, Bacan dan Jailolo yang bangkit melawan penjajah dengan parang dan salawaku. Motif yang diangkat merepresentasikan kekayaan alam Maluku Utara, yaitu pala cengkeh, laut batu bacan, dan filosofi perjuangan yang tak pernah padam. Kali ini kolaborasi kami yaitu dengan tema Redefine. Redefine itu adalah dari sesuatu yang etnik atau lawas gitu ya, kita buat menjadi lebih modern lagi. Jadi kita redefine, kita daur lebih modern lagi. Jadi kalau kayak batik kan terkenal dengan pakaian jadul gitu katanya ya, tetapi kita buat lebih modern saat ini, contohnya seperti ini. Kita buat lebih modern, redefine. Jadi saya sangat menyukai sekali batik dari Maluku Utara. Sehingga saya mengajak seperti Ibu Wagub ini terlihat lebih modern. Jadi saya suka dengan batik Maluku Utara karena batiknya terlihat sangat bagus. Sehingga kita mengajak kolaborasi dan jadilah hari ini seperti ini. Nah iya, kebetulan Maluku Utara cengkeh dan pala. Jadi dia punya motif gambar dari cengkeh dan pala. Yaitu hasil karya dari Maluku Utara. Karena Maluku Utara itu kota yang sangat kaya akan hasil rempah-rempah dan karya-karyanya luar biasa. Dan tentunya kenapa saya memilih Maluku Utara? Karena Ibu Dekra Nasdanya sangat support sekali untuk The Cantik dan hasilnya supaya batik di Maluku Utara dapat berkembang sehingga orang-orang bisa mengenal lebih luas lagi. Berdasarkan hasil survei BPS kan adalah negeri yang paling bahagia di Indonesia. Ekspektasi dari kebahagiaan itu kan bermacam-macam. Salah satunya adalah warna, di mana kami selalu welcome untuk siapa saja yang datang ke Maluku Utara. Dan kami saat ini dengan segala kejayaan pada masa lalu jangan pernah dilupakan, harus ada selalu dalam hati. Dan saat ini juga kami sangat dibantu oleh kehadiran The Cantik, Bu Nini, kemudian Ibu Ketua Dekra Nasda Maluku Utara yang selalu mensupport dan memberikan arahan masukan kepada kami setiap saat.
Keistimewaan show ini semakin kuat dengan dukungan Wakil Gubernur Maluku Utara Ibu Rusmi Sarbin tampil langsung sebagai muse bersama Trinia Sekarwati. Kehadiran keduanya menjadi simbol nyata sinergitas antara budaya lokal dan dunia fashion modern. Dan alhamdulillah saat ini saya sangat merasa bahagia tentunya karena bisa hadir sebagai muse yang dalam kesempatan ini, dalam acara ini. Tentunya harapan saya yang melalui doa-doa semoga kita tetap melestarikan budaya dengan mempergunakan pakaian-pakaian seperti ini yang bukan saja hanya dikenal di internal Maluku Utara tapi bisa dikenal di kancah nasional maupun di internasional ya. Untuk rancangan kali ini saya memang membuat gaun supaya wanita Indonesia itu tampil lebih elegan, simple elegan tapi dia glamornya juga terlihat. Sehingga menunjukkan wanita Indonesia yang mandiri, yang berkelas dan tentunya tetap cantik menggunakan baju rancangan The Cantik. Dan kali ini gaun ini dibuat dengan bahan spesial, bahan yang bagus menunjukkan gaun di kelasnya. Tentunya menggunakan bahan payet dan aplikasi bordir pada batik-batiknya itu. Jadi batik dikombinasi, jadi ini semua handmade. Jadi bukan handmade, jadi kita tempel-tempel gitu ya. Lalu dibordir, lalu menggunakan payet-payet. Sehingga menghasilkan rancangan yang cantik seperti ini. Dengan menggunakan batik, berharap selain mencintai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, kita juga harus memberikan kontribusi dalam melestarikan nilai-nilai bangsa budaya bangsa kita. Halo viewers, nama aku Rahmin Latifah. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik Nasional. Desainer Yanti Adeni dalam karya koleksi Enchanting Baduy melakukan riset langsung mengunjungi Baduy. Ia mengkreasikan tenun Baduy menjadi busana siap pakai untuk berbagai agenda para perempuan di era modern ini. Seperti yang kita ketahui, suku Baduy ialah sekelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah Pegunungan Kendeng, Banten. Aktivitas perempuan Baduy mahir menenun yang merupakan warisan dari para leluhur terdahulu. Mereka belajar menenun sejak belia. Ketika dewasa, keterampilan menenun ini menjadi ladang rezeki pula bagi keluarganya. Terlebih, hasil tenun mereka memiliki corak motif yang khas dan ragam warna yang rupawan, sehingga tenun Baduy menjadi salah satu wastra Nusantara yang menarik untuk dikaryakan. Terdapat 10 look yang dibawakan, 2 look blazer inspirasi outfit kerja atau office style, 2 look busana casual sebagai outfit hangout dan resort outfit, 2 berikutnya sebagai pakaian pesta yang bernuansa nasional seperti kebaya dan baju kurung Melayu. 2 look busana pesta feminin yang colorful dengan cuttingan A-line, hingga 2 look busana showbiz atau grande yang bisa dipakai untuk kebutuhan event televisi, mid gala, dan photoshoot. Material yang digunakan tentunya didominasi oleh tenun Baduy yang dikombinasikan dengan berbagai bahan seperti tile, satin silk, lace, chiffon yang dilengkapi dengan ornamen handmade bordir serta payet minimalis. Hari ini saya membawakan tenun Baduy sebagai material utama saya, yang mana saya ingin tenun Baduy ini menjadi inspirasi lebih banyak orang. Jadi tadi di koleksi saya membawakan tenun Baduy itu sebanyak 10 look. Kali ini saya memilih tenun karena sebelumnya tuh saya udah sering bawain batik. Jadi pengen sesuatu yang lebih segar, lebih fresh. Dan kebetulan saya belum pernah memakai tenun Baduy dan saya tertarik gitu. Secara motifnya dia tuh kayak nggak terlalu banyak corak. Jadi kalau misalnya saya karyakan dengan detail saya, bordir-bordir itu masih cocok. Jadi tenun itu kan, tenun yang saya pilih adalah tenun dari Baduy.
tapi cuttingannya ada Melayu. Karena tentunya saya orang dari Bangka Belitung aslinya, jadi budaya Melayunya kayak tidak lekang oleh waktu, nggak hilang di bumi seperti itu. Jadi kayak budaya Melayunya mau ngikut terus. Dengan menampilkan berbagai koleksi dari tenun baduy tadi, harapan saya para pecinta fashion ataupun yang baru mau suka sama tenun punya banyak inspirasi nih dalam mengolah tenun. Tentunya berharap kepada perekonomian Indonesia sendiri ya, khususnya di bidang UMKM, mudah-mudahan tenunnya lebih laris karena referensi gitu lebih banyak. Jadi tenunnya tuh bisa dibuat macam-macam. Novita Yunus membawa brand ready to wear-nya NY by Novita Yunus dengan 10 koleksi wastra tenun lurik sutra kreasi dari embroidery dilengkapi dengan perhiasan. Dia juga membawa tas hasil kerjasama dengan mitra batik chic dari anyaman kulit domba. Ia membuat simple dengan mengkombinasikan lurik-lurik yang ada di Indonesia ini untuk sesuatu yang casual dan unik dan tetap modern. Terdapat 2 hingga 3 pieces celana kulot, coat, boxy outlook, serta dapat kita lihat dalam mix and match yang terlihat modern. Tadi aku keluarin NY by Novita Yunus, Midnight Obsidian. Aku bawa kemarin sebetulnya koleksi dari Paris kemarin, show di Paris 2 minggu yang lalu. Tapi di sini belum pernah di-show-kan. Jadi aku coba bawa ke sini dan ternyata alhamdulillah tadi teman-teman excited banget ya, pada senang dengan koleksinya. Jadi Midnight Obsidian tadi ada 10 koleksi dengan menggunakan lurik, terus ada handwoven, ada garut juga, kemudian padu-padan dengan 2-3 pieces ya, dengan aksesoris obi dan tas serta aksesoris dari Pio. Pengen ngangkat lurik aja karena keren gitu ya, maksudnya lurik sekarang tuh kan keren banget gitu ya, udah nggak kayak yang dulu yang tradisional, tapi kita bisa bawa ke global. Bahkan kemarin di Paris juga pada seneng kan, jadi aku coba ulang di sini karena baru 2 minggu di sana, kita coba bawa ke sini. Wastra Nusantara itu oke banget, keren dan bisa juga dibawa ke global. Jadi jangan pernah tidak memakai wastra Nusantara, oke? Viewers, koleksi terbaru dari Shirley yang berkolaborasi dengan Wastra Batik Semarang menampilkan interpretasi baru batik Semarangan dalam format modest wear kontemporer. Koleksi ini mengusung tema laras hati, keselarasan antara warisan tradisi dan semangat kemanusiaan. Selaras dengan nilai kasih sayang yang menjadi inspirasi kolaborasi bersama dokter mata anak. Desain batik ini untuk dokter spesialis mata anak-anak dengan motifnya anak-anak dan alat kedokteran anak dengan latar beras Utah. Dengan siluet modern heritage, permainan layering sporty, feminine, material katun, jacquard dan linen dengan detail tapestry, serta paduan warna earthy beige, teal, dan aksen mustard. Koleksi ini merepresentasikan semangat untuk menjembatani tradisi dan modernitas. Kalau warna coklat memang sedang hype banget ya, Dri. Jadi semua kayak seluruh dunia tuh sedang earth tone ya, sedang tercoklat-coklat. Karena kan matching dengan koleksi batik, wastra batik Semarangnya itu gitu. Kalau dari Shirley memang sedang campaign berbagai kain Nusantara, jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada batik-batik yang bagus-bagus, yang sesuai signature Shirley, kita bisa kolaborasi. Nah, jadi kebetulan wastra batik Semarang itu sedang kolaborasi dengan dokter anak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dengan seksama, itu koleksi batiknya ada gambar batik anak-anaknya gitu. Ini stylenya aku masukinnya lebih ke minimalis aja, pakai anting gitu loh. Karena kan masih kecil gitu, jadi kita nggak boleh yang too much gitu sih. Gitu. Nah, ya masih masuk dan aku masukinnya warna silver karena kalau silver kan lebih menyeluruh gitu, lebih minimalis dibandingkan warna gold gitu sih.
Kalau untuk kenapa menghadirkan adik-adik ini, jadi karena Cairali kolaborasi dengan Wasra Batik Semarang, di mana Wasra Batik Semarang memang sedang berkolaborasi dengan dokter anak itu ya. Jadi kayaknya cocok anak-anak ini menjadi ikonnya muse-nya Cairali. Jadi ada detail-detail tapestry, jadi ini kami bikin sendiri detailnya, dipasang di baju-baju, kemudian dibantu style lebih kecil lagi oleh Kakak Holalo ini. Iya gitu. Ada berapa Idris? Ada 12 koleksi. Ya jadi 8 dewasa, 4 anak-anak. Teenagers lebih. Iya, teenagers.